Para pemimpin jemaah dari wilayah Mai tiba di Tano dan menghabiskan malam untuk saling mengenal satu sama lain, berbagi cerita, dan mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari tentang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka. Keesokan paginya, orang-orang Mai membuka kitab suci dalam bahasa pengantar dan membagikan pertanyaan yang diajukan Isa Al-Masih dalam Injil Lukas. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Orang-orang Tano mendengarkan dengan saksama, namun kesulitan memahami kata-kata seperti menara dan membuat anggaran, karena kata-kata tersebut bukanlah sesuatu yang biasa mereka ucapkan dalam bahasa mereka. Namun setelah mendiskusikan maknanya, mereka mulai mengerti. Ajaran ini sangat bijaksana. Ini seperti ketika kita membangun rumah dan kita memikirkan berbagai hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, dan akan sangat bijaksana jika kita menerapkan kebijaksanaan ini dalam menerjemahkan kitab suci. Ini adalah pekerjaan besar yang akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Kita harus merencanakannya sebaik mungkin. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang penting. Siapa? Siapa? Ya, siapa yang akan melakukan pekerjaan penerjemahan? Kami pikir ini adalah tugas kami sebagai pemimpin jemaah. Sangat baik jika kalian mengambil tanggung jawab ini, tetapi pekerjaan ini akan jauh lebih baik jika kalian melibatkan masyarakat. Sebuah tim dengan keahlian yang berbeda akan memperkuat hasil terjemahannya. Pikirkan tentang siapa yang menguasai bahasa pengantar dengan baik. Siapa yang paling fasih berbicara dalam bahasa Anda? Siapa yang paling ahli dalam bercerita? Siapa tokoh-tokoh dalam masyarakat yang Anda hormati? Siapa yang dapat mewakili generasi dan keahlian yang berbeda-beda? Tim seperti ini akan membantu memastikan hasil terjemahan dapat dipercaya, mudah dimengerti, sesuai dengan budaya Anda, dan dengan gaya bahasa yang terdengar baik bagi masyarakat Anda. Orang-orang Mai berbagi lebih banyak tentang proses mereka sendiri. Mereka membentuk tim penerjemah yang berfokus pada penyusunan draft pertama, yang dapat dipercaya dan membawa makna yang tepat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Draft ini kemudian dibagikan kepada jemaah dan komunitas yang lebih luas untuk diperiksa. Apakah terjemahan tersebut dapat dimengerti, sesuai, dan memiliki kualitas yang terdengar baik bagi orang Mai. Para pemimpin jemaah juga memberikan tanggapan terhadap terjemahan tersebut dan membantu tim untuk membuat perubahan untuk meningkatkan kualitas terjemahan. Para pemimpin Tano memikirkan hal ini dan mulai memikirkan orang-orang yang dapat bergabung dengan tim mereka. Mereka bergurau, sepertinya Anda ingin seluruh komunitas Tano membantu penerjemahan ini. Ya, itulah yang kami harapkan. Melibatkan masyarakat akan meningkatkan kualitas terjemahan dan memperkuat jemaah. Jika Anda sudah memikirkan beberapa orang, mari kita pergi dan berbicara dengan mereka hari ini. Sore harinya, banyak dari masyarakat yang bergabung dalam proyek ini. Mereka merasa terhormat dan bersemangat untuk membantu. Malam itu, mereka semua makan bersama dan mengucap syukur kepada Allah karena telah menggerakkan hati mereka dengan begitu cepat. Para pemimpin Mai sangat terkesan karena proses pembentukan tim mereka sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Keesokan paginya, orang-orang Mai bertemu dengan tim penerjemah bahasa Tano yang baru. Mereka menceritakan berbagai tantangan yang mereka hadapi ketika menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka. Mereka juga membagikan bagaimana bertahan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan terus melanjutkan pekerjaan yang telah memperkuat iman jemaah. Pengetahuan ini membantu untuk memperlengkapi orang-orang Tano untuk pekerjaan yang akan datang. Mereka mengambil waktu untuk berdoa bagi satu sama lain dan pekerjaan yang ada di depan mereka. Salah satu orang Mai kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Untuk siapa kalian menerjemahkan? Tentu saja untuk orang-orang Tano. Ya, tapi pikirkanlah baik-baik apa yang mereka butuhkan. Ceritakan kepada kami tentang orang-orang muda, orang-orang tua, dan semua orang yang ada di dalamnya. Apakah mereka bisa membaca? Apakah mereka menggunakan bahasa isyarat? Apakah mereka lebih menyukai teks tertulis atau rekaman audio? Atau mungkin keduanya? Bagaimana Anda akan membagikan terjemahannya jika sudah selesai?
Menjawab pertanyaan seperti ini akan membantu kalian melihat dengan jelas bagaimana membuat keputusan penerjemahan yang baik bagi masyarakat kalian. Kalian juga perlu mempertimbangkan alat-alat apa yang akan kalian gunakan untuk menerjemahkan. Apa saja yang sudah kalian miliki? Kami memiliki beberapa peralatan dasar seperti kertas dan pensil. Dan beberapa orang di sini memiliki perangkat seluler. Bagus sekali. Kalian sudah memiliki beberapa alat yang baik yang akan membantu kalian mengakses sumber daya yang bermanfaat untuk penerjemahan. Kami telah diberkati dengan bantuan dari saudara-saudari di seluruh dunia yang telah membantu kami untuk belajar dan bertumbuh. Mereka mungkin juga dapat membantu kalian dengan berbagai sumber daya dan pelatihan. Untuk saat ini, kita akan bekerja dengan apa yang kalian miliki. Orang-orang Mai menghabiskan waktu pada hari itu untuk menunjukkan kepada para pemimpin jemaah Tano cara mengakses sumber daya penerjemahan dengan menggunakan perangkat seluler yang mereka miliki. Setelah 2 hari, orang-orang Tano merenung. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang kami habiskan bersama. Kami telah banyak belajar dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam menerjemahkan satu ayat saja, menerapkan isinya, dan membagikannya kepada masyarakat, para pemimpin Tano mulai memahami betapa besar tugas menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka sendiri. Nilai dari perencanaan yang matang dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Bekerja dengan cara ini memperkuat penerjemahan bahasa Tano dan iman masyarakat Tano